Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menayangkan video tentang Robert Malthus, mulai dari kisah hidupnya sampai teori-teori yang dicetuskan. Robert Malthus lahir tanggal 13 Februari tahun 1766 dekat Dorking di Surrey, Inggris. Beliau merupakan anak ketujuh dari 8 bersaudara. Robert Malthus merupakan anak dari pasangan Daniel Malthus dan Henrietta Malthus. Beliau dibesarkan di Rookery, Inggris. Pada tahun 1784, beliau masuk di Universitas Cambridge di Jesus College dan tamat pada tahun 1788. Tahun 1791, beliau memperoleh gelar master dan tahun 1793 beliau menjadi kerabat Jesus College. Dan pada tahun yang sama, beliau ditugaskan sebagai pendeta Anglikan. Pada tahun 1804, tepat di umur 38 tahun, beliau menikahi Harriet, putri John Eckersall dari Claverton House dekat Bath. Dari pernikahan itu, Robert Malthus dan Harriet dikaruniai seorang putra yang bernama Henry Malthus dan 2 orang putri yang bernama Lucy Malthus dan Emily Malthus. Pada tahun 1805, beliau ditunjuk menjadi seorang profesor sejarah dan politik ekonomi di East India Company's College di Haileybury. Pada tahun 1820, beliau menulis buku perihal ekonomi. Salah satu bukunya berjudul The Principle of Economy. Kamu sekarang sudah 17 tahun. Sudah waktunya untuk menikah. Menikah? Saya kan masih muda, Bu. Belum siap. Gak apa-apa, ibu sudah ada calon buat kamu. Tapi saya masih ingin melanjutkan pendidikan, Bu. Kenapa? Gak apa-apa loh. Kan bisa. Pada tahun 1803, beliau memiliki hasil karya pertamanya yang asli, yaitu pemikiran bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Buku itu berulang kali diperbaiki dan diperpanjang, lalu diterbitkan pada tahun 1826. Malthus mempunyai beberapa buku yang berjudul The Principle of Population, Principle of Political Economy,
Definition of Political Economy. Tetapi, buku yang paling dikenal yaitu The Principle of Population. Dalam buku tersebut, Malthus menjelaskan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nanti kita enaknya masak apa ya? Aku kok pengen bikin omelet ya. Ya udah kita bikin omelet aja. Oh iya, bahannya beli apa aja? Kalau gitu kita beli telur sama mie. Oke, ya udah yuk berangkat. Yuk. Aku cuma bawa uang 10.000, cukup nggak ya? Cukup kok uang 10.000 kalau cuma buat beli telur 1/4 kilo. Oke. Bu, beli Mau beli telurnya 1/4 kilo. sama mie ya, Bu. Tapi aku pengen beli sosis, aku beli ah. Uangnya cukup nggak ya? Cukup mungkin, tapi aku pengen beli jajan juga. Kayaknya kalau beli itu juga nggak cukup deh uangnya. Ini telurnya, Mbak. Oh iya, berapa, Bu? 10.000. Ini uangnya, Bu. Makasih. Ya, makasih. Ternyata uang 10.000 cuma bisa buat beli telur 1/4 aja sama sosis. Berarti kita nggak jadi beli 2 mie. Ya udah nggak apa-apa, kita masih bisa pakai telur sama sosis. Malthus memahami produksi dan permintaan untuk hidup mandiri satu sama lain. Keduanya ditentukan oleh faktor mereka sendiri. Dari sini, Malthus menghasilkan gagasan permintaan efektif, di mana permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap jual beli barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Pada permintaan ini, memang konsumen mau membeli barang atau jasa dan konsumen mampu untuk membelinya.